Halo, saya Brian Krisaputra dari kelas 7C. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek 5 yang sudah saya kerjakan selama kurang lebih 1 bulan. Oke, saya akan share screen. Oke, selamat datang di proyek 5 saya. Eh, Ini adalah pelajaran pertama yaitu IPS. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di masa sebelum pandemi adalah satu, produksi. Nelayan menangkap ikan. B. Petani kopi menanam kopi, pembuat ban oleh perusahaan dari karet. Kalau untuk konsumsi, membeli barang di supermarket, membeli ikan di pasar, dan membeli ban di toko bengkel. Nah, kalau untuk distribusi, pihak supermarket membeli ikan dari nelayan yang dijual di supermarket. Pedagang kopi membeli kopi dari petani yang menjual di kios dan membeli ban di perusahaan dan dijual ke toko bengkel. Oke, demi kenyamanan saya akan pindah ke saya di sini. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di masa pandemi adalah produksinya. Em, Jasa aplikasi jual beli online. Orang jualan barang online, orang membuat video YouTube dan mendapatkan view banyak dan subscriber banyak. Kalau untuk konsumsi, berbelanja online menggunakan aplikasi dan internet. Penjual barang di online shop bisa mempromosikan barang jualannya dengan cara menjadi official store dengan syarat-syarat tertentu seperti misalnya di Tokopedia, salah satu syaratnya adalah membagi hasil penjualan sebanyak 1% dari penghasilan 1 bulan. Nah, terus membeli paket YouTube Premium supaya tidak ada iklan dan lebih nyaman menonton. Demi kenyamanan lagi, saya akan pindah ke kanan. Nah, yang saya lakukan di masa kebiasaan baru dan kebiasaan lama adalah di kebiasaan lama, saya biasanya membeli barang dan berinteraksi dengan orang lain secara langsung dan tidak melalui aplikasi. Karena pandemi di masa new normal ini, saya membeli barang dan berinteraksi dengan orang lain secara online menggunakan internet dan aplikasi. Kesimpulannya, karena pandemi kegiatan ekonomi menjadi terbatas dikarenakan virus COVID-19. Dan sebagian besar kegiatan ekonomi jadi dilakukan secara online. Yang awalnya saya berinteraksi dengan teman dan guru secara langsung di sekolah. Nah, menjadi berinteraksi lewat aplikasi. Begitu juga dengan pembelian barang. Jadi saya membutuhkan waktu untuk beradaptasi kembali dengan new normal. Nah, ini untuk matematika. Kalau untuk di soal dari datanya itu data nomor 1 dan 2 di soal panduan proyek. Jelaskan harga pembelian 1,5 lusin buku Rp 72.000. Jika buku dijual eceran dengan harga 3.000, tiap buah ditentukan prosentase untung atau ruginya. Nah, ini adalah penghitungan prosentase yang soal nomor 1 matematika. 1,5 lusin sama dengan 18 buku. 18 buku sama dengan Rp72.000. Rp72.000 dibagi 18 sama dengan Rp4.000. Harga satu buku eceran 3.000 kali 18 sama dengan 54.000. Untungnya 0. Ruginya ini rugi. Jadi ruginya 72.000 dikurangi 54.000 sama dengan 18.000. Nah, persentasenya itu 18.000 per 72.000 dikali 100 karena rumus dari rugi sendiri itu. Nah, hasilnya adalah 25%. Jadi memperoleh kerugian 25%. Nah, kalau untuk yang matematika yang kedua itu ada 4 toko menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan barang diskon seperti pada tabel yang ada di panduan. Nah, jika aku akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama,
Di toko manakah aku berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Nah, jawaban saya adalah yang paling murah adalah Toko Indah dengan harga Rp147, Rp47.000. Nah, ini untuk nomor 4 dari matematika, nomor 3 dari matematika. Nah, ibu membeli 6 kilo beras jenis 1 dengan harga 4.500 per kilo dan 4 kilo beras jenis 2 dengan harga Rp4.750 per kilogram. Kedua beras itu dicampur dan akan dijual dengan harga Rp5.520 per kilo. Jika seluruh beras habis terjual, maka tentukan besar keuntungan yang diperoleh ibu itu. Nah, 6 kilo kali 4.500 sama dengan 27.000. 4 kilo sama dengan 19.000 sama dengan 46.000. Nah, sama dengan 9.200 bagi 46.000 kali 100 sama dengan memperoleh untung 20%. Nah, ini adalah untuk PKN saya. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, perdagangan, atau distribusi di masa new normal adalah pendistribusi atau pedagang bisa melaksanakan kegiatan ekonomi, namun tetapi kita harus melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku dan jam buka yang telah ditentukan oleh pemerintah agar dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, ini untuk berita yang diminta di soal PKN. Nah, bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia bisa seperti impor-ekspor. Manfaat dari kerjasama tersebut adalah kita bisa melakukan jual beli dengan negara lain, terus menambah lapangan pekerjaan dan membangun relasi dengan negara lain. Ini adalah foto nomor 3 PKN saya. Nah, ini adalah pantun kebiasaan baru dan kebiasaan lama. Di sini ada 2 pantun, 2 gurindam, dan 2 syair. Nah, pantun tentang kebiasaan baru. Sore hari berjalan-jalan santai, sembari mendengarkan lagu si Raja. Masa pandemi belum usai, mari kita tetap di rumah saja. Nah, kalau pantun yang kedua, pergi ke sungai bersama ayah, membeli makan saat pulang. Jika kita keluar rumah, jangan lupa masker dipasang. Nah, ini untuk gurindamnya. Bila kita hidup sehat, imunitas tubuh meningkat. Jika tidak ingin tertular corona, lakukan kegiatan di rumah saja. Syair. Gunakan masker kemanapun pergi. Tangan selalu sering dicuci dengan air yang bersih dan murni agar virus tidak menulari. Selalu jaga kesehatan, hidup bersih, jaga lingkungan. Pilihlah pertemanan yang tak menjerumuskan, hindarkan diri dari keramaian. Nah, ini adalah natalitas dan mortalitas di tahun 2019 dan 2020 berdasarkan data dari foto yang diberikan oleh Pak Hendri kepada saya. Natalitas 2019 adalah 17,83. Nah, kalau untuk mortalitasnya itu adalah 6,53. Nah, kalau untuk di 2020 natalitasnya 17,51. Nah, mortalitasnya pun juga lebih tinggi, 6,59. Nah, kesimpulannya adalah natalitas dan mortalitas seimbang. Karena walaupun mortalitas di tahun 2020 lebih tinggi, namun angka natalitas di tahun 2020-nya itu juga tinggi. Jadi seperti itu. Nah, lalu di sini sebentar ya. Maaf, ada kesalahan. Ada kesalahan sedikit.
Lalu di sini ada dampak kepadatan populasi di Indonesia. Nah, yang pertama adalah ketersediaan lahan. Pertumbuhan populasi yang cepat akan menuntut pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang terbatas. Akibatnya akan menggusur lahan pertanian yang subur untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Nah, ketersediaan air, faktor yang kedua. Nah, pertumbuhan populasi yang cepat juga menuntut ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk hidup lain. Maka semakin padatnya populasi di suatu wilayah akan membuat ketersediaan air menipis. Nah, faktor lingkungan ini faktor lingkungan, kepadatan populasi yang semakin berkembang akan membuat kebutuhan barang dan jasa akan terus meningkat. Banyak orang yang memiliki kendaraan, jalanan jadi macet, polusi udara meningkat. Dengan konsumsi energi yang berlebihan akan membuat lingkungan semakin tercemar. Saya geser lagi sedikit. Maaf ada sedikit bug. Nah, faktor pendidikan sarana dan prasarana pendidikan semakin kecil dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat. Nah, ini untuk pencemaran. Pencemaran air. Cara mencegahnya adalah melakukan penyaringan atau daur air, tidak membuang limbah industri ke sungai, menanam pohon atau tanaman. Nah, kalau untuk pencemaran udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menanam pohon, makan produk lokal dan organik. Nah, pencemaran tanah, tidak membuang sampah sembarangan. Memilih sampah mana yang dapat didaur ulang ataupun tidak. Mengurangi penggunaan pestisida. Nah, dan menanam tanaman yang mampu mengurangi kebisingan. Kalau ini untuk pencemaran suara. Menanam tanaman yang mampu mengurangi kebisingan lingkungan. Menjauhkan mesin yang berbising dari kamar tidur atau area tenang. Terus tidak berbicara terlalu keras. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah karena pandemi semua interaksi dan belajar mengajar dilakukan secara online. Ini adalah untuk gambar SPK saya. Nah, fungsi ragam hias yang ada di rumah saya adalah ini bisa sebagai ragam hias dan bisa untuk membuat kolase, dan ini adalah foto ragam hias yang mungkin ada di rumah saya dan pasti ada di rumah saya. Nah, ini dari bahan buatan, ini contohnya plastik paket yang digunakan untuk menggambar gajah yang ini. Nah, ini adalah tabel kutipan kitab suci yang saya kagumi dari Yesus Kristus untuk agama. Untuk judulnya juga ada. Nah, refleksi. Yang saya rasakan dalam diri saya harus bertanggung jawab belajar dan mengerjakan tugas sekolah dan tidak mudah tergoda dengan hal lain, serta meneladani Yesus dengan cara lebih berempati dan peduli terhadap orang lain. Peranan orang tua membimbing dan selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan tugas dan belajar. Nah, cara mendekatkan diri pada Tuhan adalah dengan berdoa dan beribadah gereja bersama keluarga. Nah, ini adalah tabel jadwal saya melakukan upright dan maaf sih kita tebak. Saya atasin dulu. Ini adalah tabel saya. Oke. Nah, the functions of the gymnastic is burn calories, upright candle, and bridge can burn calories in our body and make us sweat and make
the body supple, can build healthy bones, and also can make our body more flexible. Strengthen the muscle, upright candle can our leg muscle, arm muscle, benefits of gymnastic bridge. Strengthen our lower back, improve flexibility of our body, strengthen the muscle, especially for the leg muscle. How I do learn about upright candle and bridge? I search from internet about that to move of gymnastic. I read from the articles and also watch from YouTube and learn from the teacher. Wait. Nah, here the details about the upright candle moves. Sleeping on its back with the position of both legs rise up and the two legs thickly touching each other. The waist support by both hands and the position of the shoulders still sticking to the floor. Wait, selanjutnya ini adalah untuk animasi TK saya. Bisa ditonton sebentar ya. Saya pindahkan dulu ininya supaya tidak mengganggu. Oke, halo, saya Brian Krisna Putra dari kelas 7C. Ini adalah animasi saya. Kebiasaan baru. Sebelum pandemi, inilah situasi kota dengan keramaian yang sangat ramai. Tapi tiba-tiba karena virus ini semuanya sangat berubah. Karena itulah aku sedih, tidak bisa keluar rumah. Tapi tenang saja, semua ada solusinya. Solusinya memakai masker dan jaga jarak ketika keluar rumah. Selain itu, kita harus mencuci tangan. Terima kasih. Ya, itu adalah video singkat animasi saya. Saya membuatnya dengan Animaker ya. Nah, ini adalah BK saya. Tanggung jawab saya sebagai pelajar di masa pandemi adalah absen pagi, masuk Zoom sekolah, mengerjakan tugas proyek, menyalakan kamera saat Zoom. Yang sudah saya lakukan dengan baik adalah join Zoom, absen pagi, mengerjakan tugas proyek, menyalakan kamera saat Zoom. Semua tanggung jawab tersebut sudah saya pernah lakukan, tetapi terkadang saya tidak bertanggung jawab karena bangun kesiangan, tidak menyalakan kamera saat Zoom, terlambat mengerjakan tugas. Nah, target saya akan merubah sikap saya di kelas 8 dan seterusnya saya akan berusaha melaksanakan tanggung jawab yang terkadang saya tidak lakukan. Itu saja presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.